bisa blend gitu, ngeblend. Ya. Ini anak kembar yang bisa bernyanyi dan menjadi viral di media sosial. Gary dan Gani, kami mengucapkan Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Ini hostnya juga. Dia itu kembar. yang mana yang namanya Gary? Ayo tebak. Kalau menurut aku yang namanya Gary, itu Ini. Gary. Kalau menurut aku yang namanya Gary itu. Udah serius Gary yang ini. Gary ini. Oh itu. Iya kan Gary bener kita. Gary skak ya. Gary sama Gani kan anak kembar. Iya. Bedanya berapa tahun? Kita sama Kok umurnya. berapa tahun gimana sih? Kan barengan programnya. Ya, orang cuma bercanda. Berapa menit? 5 menit. Berapa? 5 menit. Oh 5 menit siapa dulu yang keluar? Gary duluan. Kakak Oh nggak berarti barengan ini sih, ya. kan enak bareng. Lah mana bisa keluar bareng kalau anak gitu lahiran. Jadi Gary 5 menit lebih dulu baru Gani. Suaranya enak banget ya. Banget. Umur berapa sih? Sekarang kita 21 Saya tahun. Uti sebentar sabar ya, bentar ya. 21 tahun dari kota Atambua. Atambua. Apa itu Atambua tuh kota di Nusa Tenggara Timur. Jadi itu berbatasan sama Timor Leste. NTT. Aku mau pernah nyanyi di sana, tolong dong diundang pejabat Dewi Persik. Tuh, di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Tabuan ya. Antambua. Antabua. Ya, Tabua Dewi Persik. Oh di Belu. Aku kenal sama ibu dan bapak Bupati Belu. Selamat pagi. Oh iya. Bu, Aku berat soalnya. Gary dan juga Gani boleh silakan dulu. NTT, halo. NTT. Aku nasa. Kayaknya kita sekali-kali diundang ya pagi-pagi ambiar live di Nusa Tenggara Timur. Iya, Di sana benar. pantainya Nusa bagus, Tenggara seafoodnya Timur. enak-enak. Aku tuh pengen ke Sumba, pengen ke mana? Iya. NTT tuh kan Sumba indah itu sekali NTT loh. ya? Iya, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Iya. Cakep Kita banget. hura-hura dong ke sana. asisten rumah tangga aku yang ada di rumah sekarang kebanyakan orang NTT. Oh, iya. NTT dengan suara yang sangat luar biasa. Tapi kalian ketika viral di media sosial ya, kan awalnya kalian posting-posting segala macam, nyangka nggak pada akhirnya, wih gila ternyata kita viral, banyak yang kenal nih, banyak yang pakai sound kita di media sosial. Awalnya tuh kita nggak nyangka banget sih sebenarnya. Jadi kan emang setelah waktu kita upload ini setelah keluar dari ajang pencarian bakat gitu. Jadi setelah ini kita pengen buat apa sih? Jadi aku sama Gary kepikiran buat upload konten itu. Sebenarnya kayak kita aransemen lagi lagu itu, Piru benar-benar udahlah kita upload aja lah. Tahu-taunya satu Rezeki minggu, ya. iya, 1 minggu kemudian udah banyak aja yang pakai soundnya, udah banyak yang tahu dan di situ ada fun fact juga. Aku sama Gary karena agak rada gaptek soal TikTok, kita nggak tahu yang apa kalau penggunaan sound itu di mana. Tapi pas dikasih tahu sama teman-teman, itu lagu kalian tuh dipakai banyak orang tuh. Udah banyak yang pakai, keren banget cover-cover kalian gitu. Baru akhirnya kita cari tahu ini. Ternyata emang respon dari teman-teman luar biasa sih. Wih, namanya rezeki kita nggak pernah Iya. nyangka. Jadi Kalian, setelah keluar iya. ajang pencarian bakat ya. Kalian itu berasal dari mana sih? NTT. Yang jadi kakaknya siapa? Aku abang. Oh, kamu berarti adiknya ya. Sebentar, Padahal yang sebentar. keluar dulu, Dia. kok gitu? Itu berarti ngikutin Jerman. Kalau Jerman itu yang keluar terakhir itu kakaknya. Masa? Karena ngasih kesempatan adiknya buat keluar duluan. Oh iya. Iya. Berarti yang kakak siapa ini? Kakak Dia. aku. Gani. Jadi yang keluar duluan itu ada yang bilang adiknya, tapi ada yang juga yang bilang yang keluar duluan kakaknya. Bisa gitu ya. Kalau Jawa, aku Harusnya yang duluan, yang duluan itu kakaknya. Iya. Iya, jadi beda-beda Iya, beda-beda. keyakinan. Kalau yang keluar terakhir, oh itu kakaknya karena ngasih jalan buat. Kalau yang di kita yang keluar duluan kakak. Iya. Kalau aku sama kamu waktu kita keluar duluan, kakak Kita nggak ada kakak adik, nggak ada. Kasihan deh lo. Ini kita mau kasih lihat buat sahabat ambiar di rumah ya. Ini video dari atau juga konten-konten dari Gary dan juga Gani yang sempat viral di media sosial. Iya. Jadi kalian kembar. Yang mana kakaknya? Tapi saya senang loh, anak muda kreatif seperti ini kayak Fuji, kayak Gary, Gani, apa ya di Instagramnya itu menginspirasi kita. Bener. Ya. Buat berkarya bukan hanya mereka yang belum terjun ke dunia hiburan, Iya. bahkan yang terjun ke dunia hiburan pun terinspirasi. Tapi ada perbedaan nggak setelah viral dan sebelum viral buat kalian berdua? Kalau perbedaannya sih ada tapi tidak terlalu terlihat sih. Misalnya apa? Mungkin yang paling terlihat itu di sosmed sih. Awalnya follower sedikit bertambah, pelan-pelan bertambah, terus Dapat endorse nggak?
Belum sih. Semoga ya. Tapi dengan, Nanti di-endorse dengannya lah. Nanti kalian dia endorse habis di pagi-pagi Ambiar nih pasti banyak. dengan kalian viral sekarang ini rencananya apa? Rencananya ke depan Giri Gani bakal mau rilis single sendiri sih. Lagu baru. Karya kita sendiri. Bagus. Karya ciptaan Amin, Giri ya Gani. Oh jadi bukan recycle lagu punya musisi lain? Iya. Oh oke, nanti kita akan bahas Kita juga tunggu kalian ya. akan kalian luncurkan. Nah, Siapa tapi yang kita, menciptakan? Belum. Gani. Oke, Gani ya. Nah, kita bakal bahas itu apa judul lagunya, tapi kita mau kasih lihat juga ini komentar dari netizen tentang bakat kalian. Pada berbakat banget sih. Please harus banget mau bobo mau apa nih? BBO. Mau banget Mau denger ini bobo. dulu, nyaman banget suaranya. Aransemen musik enak banget cuy. Full please. Merdu banget suaranya. Padahal ini lagu udah lama banget ya. Tapi masih, Cover sama tapi mereka. pas di cover sama mereka Jadi enak banget. Lama banget sih bacanya. Aduh enak, kebayang terus ini lagu ampun bikin jatuh cinta. Itu emang aransemen kalian bikin sendiri juga? Iya. Full produce Giri Gani semua. Butuh berapa lama biasanya untuk mengaransemen, kemudian Iya. menyanyikan, mengcover sampai selesai itu lagu sampai diupload di media sosial? Untuk kita produksi sendiri itu biasanya 2 hari untuk 2 hari ya? 2 hari untuk Musik yang bikin siapa? aku. Oh Gary ya, oke bagi-bagi Wow, tugas luar ya. biasa ya mereka ini. Sampai viral di media sosial. Tapi kita perlu banget ya anak-anak muda yang viralnya Betul, seperti ini betul, jadi betul. karya untuk Betul. nunjukin Nah kita karya. juga kasih lihat buat Betul. Sobat Ambiar, banyak juga nih musisi termasuk juga selebriti Ya. yang menggunakan sound mereka di media sosial. Coba, nah ini dia. Allahu Akbar. Wah. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan kau terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melanakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Tuh Puji aja make soundnya. Suara Iya, yang kamu punya Puji itu aja pakai. khas gitu, berkarakter. Iya. Coba Puji alasannya apa pakai sound mereka nih depan musisinya langsung, Iya, romantisnya coba. langsung. Karena bagus, kayak romantis gitu. Iyalah. Thank you. Kayak lucu gitu lah. Memang ya kalau rezeki itu Allah itu bisa menggerakkan kita untuk Iya. bikin lagu apa? Bikin lagunya, pakai lagunya. Gitu. Dan akhirnya meledak memang udah jadi rezeki kalian sendiri pastinya ya. Tapi ini ketika akhirnya lihat, banyak selebriti, banyak musisi yang pakai sound, kalian kaget gak sih? Kaget banget. Kaget. Kaget banget. Senang banget. Pastinya ya. Tapi kalau buat kalian ke depannya, ini kan kalau recycle lagu-lagunya memang pada dasarnya sudah enak. Kemudian kalian aransemen dengan gaya kalian sendiri. Terus kalian bilang akhirnya, oke kita putuskan untuk bikin single lagu sendiri. Single sendiri. Apa judulnya? Judulnya Belum ada sih, belum bisa dikasih belum tahu bisa sih. di-spill. Tapi yang pastinya lagu itu bisa mewakili perasaan banyak. Oh nama judulnya belum bisa di-spill, itu judulnya. Belum bisa dikasih tahu. Iya, belum bisa dikasih tahu. Tapi Tapi tentang sudah apa? ada. Tentang cintakah atau tentang pengkhianatan? Tentang Pengkhianatan cinta atau lagi jatuh cinta? tentang keluarga. hati yang dipatahkan gitu. Hati yang dipatahkan. Galau lah pokoknya lagunya. Aduh capek aku kalau hati Puji, tapi kalau Puji tahu nggak sebelum pakai soundnya itu tuh ternyata itu yang nyanyiin Gary dan juga Gani. Apa sebelumnya nggak tahu? Coba, oh ini enak nih lagunya. nih. Nggak tahu karena waktu itu viral. Jadi aku kayak pakai gitu loh. Aku kira itu penyanyi asli. Iya 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 karena dia seneng main handphone jadi dia tahu. Karena ya, penyanyi jelas-jelas aslinya ya. belum lahir juga kan Puji, jadi nggak tahu. Benar. Ini kita mau kasih lihat nih, ini yang lagi viral di salah satu platform musik. Ini ada Gary dan juga Gani di platform musik ini. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa memang lagu mereka sedang viral dan juga banyak didengarkan oleh pengguna di platform musik ini. Nomor satu loh. Nomor satu. Nomor berapa? Nomor satu. Wow. Nomor 1. Tapi Gary sama Gani, kalian kan kembar ya? Iya. Apakah di keluarga kalian tuh ada darah musisi? Apakah orang tua kalian, saudara-saudara juga mereka bermain musik dan bernyanyi juga? Jadi memang dari keluarga juga ada darah-darah seninya. Dari mama, papa, terus kakak adik semuanya itu bisa bermusik semua. Suka nyanyi juga. Mama, papa suka nyanyi? Suka nyanyi. Kakak adik juga? Juga ada. Pernah nggak satu keluarga nyanyi bareng gitu dalam satu acara? Sering banget. Sering. Memang jiwa seni ya satu keluarga ya, mempunyai jiwa seni suara ya. Yes. Lalu orang tua kalian, Kelihatan. mereka juga musisi, mereka suka bernyanyi. Ketika mereka tahu kalian viral, akhirnya diundang juga di pagi-pagi Ambiar, di pagi hari ini. Mereka pasti sedang nonton kan ya? Iya. Bilang apa papa sama mama? Halo, Bapak, Mama, semuanya kakak adik, saudara semua di Mama. NTT, di Atambua. Mama. Sehat-sehat semuanya di sana. Peluk sayang dari Giri Gani, dari Tanah Rantau, Jakarta. Wih, semoga sukses di sana.
Adam gua. Jadi Gani. Aku Nasar penyanyi dangdut. Delano. I miss you, NTT. Amis ya Tete, undang kita dong. Amin. Amin, Iya, harus ke sana. ke situ Iya, ziarah ke sana sekali, ya. NTT. Undang kita dong, kita bisa Labuan goyang di Bajo sana. dong. Gary sama Gani, tapi kan lagu yang kalian cover yang Utali Kumahua itu kan bahkan lagunya juga terkenal sebelum kalian lahir ya. Kenapa Iya. kalian memilih lagu itu untuk kalian cover? Pasti papa atau mama suka lagu itu ya? Jadi emang dulunya tuh di rumah kan. Jadi pagi-pagi bangun mau ke sekolah tuh papa sering puterin lagu-lagu lama, city pop zaman dulu Memang kan. era papa itu. Jadi tuh ya terlintas aja di otak. Wah Gan, dulu tuh kamu pernah hafal nggak chorus-chorusnya? Nah. Itu keren kalau kita bikin jadi versi barunya. Langsung hari itu juga kita bikin musiknya, itu baru rekam chorusnya awalnya. Tapi akhirnya lama-lama jadi kayak, aduh sayang banget kalau kita nggak bikin full gitu. Akhirnya udah kita lanjutin sampai full lagunya dan ternyata Ini otodidak kamu bisa ya, kayak begini ya. ya otodidak. Musik maupun dalam hal bernyanyi. Luar biasa. Keren ya, semoga lahir lagi tentunya musisi-musisi muda tanah air yang bisa memberikan lagu-lagu yang berkualitas juga bisa menghibur kita semua di sini. Kan kalau misalnya basicnya penyanyi, suaranya bagus, apalagi kita tahu kalau musisi dari Indonesia Timur itu suaranya luar biasa. Yes. Dan akapela pun mereka jago. Coba kalian bisa akapela nggak? Kapela. Bisa. Kita mau tantang, silahkan boleh berdiri ya. Foto Gary dan juga Gani kita tantang untuk akapela. Kita kasih mic yang mana? Mic-nya sayang. Kita tantang mereka live akapela dari Adam Bua, Gary dan juga Gani. Silakan lagunya terserah kalian. Satu, dua, tiga. 3. Hore. Kau pertama itu aja. Enggak. Sudah nyala? Oke. Pertama untukku dan tak ku lupa diriku terjerat cintamu dan aku tak ingin lepas. Larutkan aku dalam nyata riak belaimu yang akan temani setiamu padaku. Padamu. Oh yeah, yeah, yeah. Suaranya bagus banget. Dia Aku jadi penyanyi- goyangin Bobo. Tapi suara-suara kamu itu ya, kalau nyanyi lagu-lagu klasik kayak apa La Fiero apa na na la 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 la, pasti bagus banget ya. Keren banget karena suaranya tuh Coba apa aja, ya? coba bikin. Kayak lebar Bass gitu, ya, kayak bass tapi lebar gitu ya. gemes pengen gua aduin palanya sama Pak. Sukses selalu buat Gary dan juga Gani. Kita tunggu singlenya ya. Selalu bisa menghibur tentunya Sobat Ambiar di Belantika Musik Indonesia hadir kembali musisi dari Indonesia Timur. Terima kasih banyak. Silakan Gary dan juga Gani boleh duduk ya. Ini nih yang selalu kita nantikan pastinya muncul kembali talenta-talenta baru yang kita juga harap bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan juga membuktikan bahwa anak muda zaman sekarang nggak cuma main media sosial, justru media sosial dimanfaatkan untuk bisa mempromosikan karya-karya mereka ya. Dan juga buat Sobat Ambiar, di pagi-pagi Ambiar kita kali ini kita juga akan menghadirkan bintang tamu lainnya. Ini juga sama seperti tema kita di pagi hari ini bahwa akan ada pelangi setelah hujan. Dan kita juga berharap semoga bintang tamu ini di tengah tentu saja beberapa waktu yang lalu kesulitannya termasuk masalah kesehatannya, sekarang ia bisa kembali bangkit dan juga bisa memberikan inspirasi untuk Sobat Ambiar yang sekarang ini sedang berjuang untuk melawan penyakitnya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Kak Suti Karno. Suti Karno. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Maaf ya, lambat. Enggak, kenapa? Enggak apa-apa. Macetnya memang luar biasa Jakarta hari Dari ini. jam 6 pagi lo habis subuh Jam berangkat. 6 pagi ya. Jakarta ya. Iya. Kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih.
Aku inget terakhir kita pernah jalan-jalan bareng ke Belanda. Waktu itu syuting bareng. Oh, syuting bareng. Enggak syuting sih, promo ya, aku Promo, liput iya. waktu itu. Terus ketika dengar kabar dari Sutikano dengan kesehatannya, yang pasti ini juga membuat kita apa ya, bisa dibilang turut berduka saat itu, tapi kita juga selalu mendoakan yang terbaik. Semoga keadaannya semakin lebih baik, semakin sehat juga, dan bisa memberikan inspirasi untuk sobat Ambiar yang ada di rumah. Tapi boleh kita ke belakang dulu ya. Di sini. Kita senang Sutikano bisa datang ke sini untuk berbagi cerita pastinya ya. Kalian pasti coba saya ini kan anak-anak muda. Nggak tahu kali ya. Siapa Nggak beliau tahu. ini? Aku tanya dulu. Dari Fuji dulu jawab. Ayo, pernah nonton nggak? Enggak. Jadi gak nih? Apa? Sidul anak sekolahan. Yang paling aku ingat adalah ketika scene kejepit sama Tanjidor. Iya bener. Itu nggak pernah bisa. Aduh itu ampun. Kita lupakan ya. Karya-karyanya sampai dengan sekarang pasti tidak bisa dilupakan. Tapi ya itu dia ketika akhirnya kita tahu kondisi kesehatan seorang Sutikano bahwa memang harus berjuang melawan diabetes. Diabetes, iya. Sampai pada akhirnya salah satu kakinya harus diamputasi dan menggunakan kaki palsu. Tapi dia bisa kembali lagi sekarang tentu saja untuk comeback stronger. Kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar bagaimana perjuangan dari seorang Sutikano. Jadi ini semua dikarenakan diabetes ya. Iya. Kalau boleh tahu diabetesnya itu sejak tahun berapa? Aku dari tahun 2003. 2003 Udah lama banget kan, pertama. dari umur anakku yang paling kecil aja. Jadi waktu itu aku lagi syuting di Jogja, kebetulan aku dari Astrada, terus aku jatuh. Jatuh, pingsan, ternyata gula darahku udah hampir 400. Wow, 400 ya. 100. Nah dari situ saya udah divonis. Ya sekarang saya insulin. Selalu suntik ya. Ya karena saya udah nggak bisa minum obat di dalam tubuh saya itu nggak cair, jadi saya insulin. Oke, 2003 didiagnosa akhirnya ketahuanlah gula darah atau diabetes ya. Tapi sebelumnya gaya hidup itu seperti apa sampai Ya. bisa kena diabetes? Ya inilah gaya hidup yang kita pilih ya, namanya anak muda kan. Makanya anak muda sekarang hati-hatilah dengan soft drink. Karena jujur saya tidak pernah minum air putih dulunya. Oh ya, Saya minumnya soft drink, minuman kemasan. Jadi kalau orang tua atau yang ada yang ngasih tahu tuh jangan gitu ya. Gitu maksudnya. Gulanya yang tinggi gitu Tinggi ya. ya. Ya sesekali boleh tapi tidak boleh Oh, berlebihan. pasti. jangan ya, janganlah kalau bisa jangan. Karena akibatnya ya ini. Berapa tahun minum minuman manis terus-terusan? Sejak saya bisa minum aja. Dari kecil bahkan? Iya, saya nggak suka air putih dulu. Oke. Terus ketika didiagnosa akhirnya 2003 diabetes, akhirnya apakah pola hidup berubah? Oh atau tetap? berubah. Berubah. Karena anak saya masih kecil kan waktu itu, jadi saya berubah. Saya udah nggak pernah minum air kemasan lagi dan nggak pernah soft drink lagi. Oke, ini kan kaki diamputasi 2022 ya? Iya. Dari 2003 ke 2022 kan butuh kurang lebih 19 tahun berarti. Iya. 19 tahun pola hidup walaupun sudah berubah tapi tetap gula darah tetap naik turun. Iya kan kalau gula darah itu pasti dari makanan, Iya. apa yang kita makan ya kan. Jadi ya itulah saya bilang mungkin awalnya kita stop minuman tapi makanan kita nggak jaga ya kan. Makanan yang nggak dijaga makanan seperti Ya apa? manis-manis lah, saya suka suatu hal yang manis gitu. Cemilan, martabak, kue-kue. Makanya kalau tuh. sekarang ini saya Nggak sudah difilter. dengan pola makan pada jam makan. Oh. Jadi yang bagus kayak gitu karena saya Pakai dibimbing gizi kayak gitu gitu. ya, Kak, Enggak ya. juga, jadi saya makan di jam makan. Misalnya jam 7 pagi saya sarapan, terus saya stop. Nanti jam 10 saya boleh makan buah, terus stop lagi. Jam 12 makan nasi, stop lagi. Jam 4 sore makan makanan kecil, stop. Nanti jam 7 malam saya makan besar lagi. Tapi tetap di tengah-tengah itu suntik insulin Oh sendiri. iya, sebelum makan saya pasti insulin sampai Mohon sebelum maaf tidur. Kak Suti, yang mana kakinya yang dia? Yang kaki kanan, dan alhamdulillah baru kemarin saya menggunakan kaki palsu, tapi saya belum bisa gunakan, cuma saya sedang beradaptasi. Jadi memang hanya sebatas mata kaki, di atas mata kaki sedikit. Jadi dipotongnya Semua. segini semua? Enggak ini dia, segini. Oh segitu. Oh, semata kaki. Ya di atas mata kaki. Atas mata kaki ya. Oke. Ketika akhirnya tim dokter Memutuskan untuk menginformasikan bahwa ada tindakan yang harus dilakukan saat itu adalah untuk diamputasi. Apa dalam pikiran Sutikano? Sebetulnya bukannya saya sudah memprediksi hal itu terjadi karena saya itu kan sudah lama ini diabetes dan saya tuh punya keisengan yang sangat luar biasa. Saya suka ngope-ngope. Jadi awalnya tuh jari kaki saya. Jadi jari kaki saya yang luka. Jadi ini kencing manis daging atau kencing manis kering? Saya atau kering basah? sebetulnya. Oh, kering ya? Sebetulnya saya kering ya. Cuman ya namanya kita udah biasanya nggak apa-apa. Saya tuh demen apa? Ngopein gitu loh. Ngope. Nah, Susah sembuh ya? biasanya sembuh. Tapi kemarin terakhir itu saya luka di jari kaki saya yang kelingking sama jari tengah, jari manisnya di kaki kanan. Nah terus saya lagi syuting kan, ya itu luka cuman saya
cuman saya kasih obat betadine lah segala macam. Nah ternyata itu sudah tidak bisa diselamatkan, nggak sembuh-sembuh. Oh. Karena saya nggak sempat ke dokter, karena saya syutingnya di Parung kan, dan masih terlibat syuting Sidul series kemarin itu, jadi saya belum sempat ke dokter. Nah, begitu break saya ke dokter, ternyata saya udah ke rumah sakit, udah nggak bisa diselamatkan, sudah harus diamputasi jarinya. Saat itu jarinya? Jarinya, tapi saya tetap nekat pulang karena saya masih ada 2 hari syuting. Ya nggak mungkin lah ya kita korbanin orang syuting kan, kasihan di luar Terus itu kota. gimana, nggak demam, nggak sakit? Iya atau demam, kalau malam saya menggigil, tapi ya resiko itu saya ambil, dan begitu selesai syuting saya masuk rumah sakit langsung diamputasi 2 jari. Saat itu 2 jari dulu? 2 jari dulu. Waduh, itu gimana perasaannya pas ketika dokter bilang ini harus diamputasi 2 jari? Lebih hilang sakitnya Dewi daripada kita aku ngerasain sakit kaki itu udah bertahun-tahun. Kadang-kadang saya tidur tuh kena selimut aja seperti sobek-sobek. Apa? Jadi ketika saya diamputasi 2 jari itu saya hilang rasa sakit itu kan. Nah cuman seminggu kemudian saya kontrol ke dokter saya bilang bahwa kayaknya kamu harus periksa vaskular, jadi pembuluh darahnya. Karena pembuluh darah saya itu bagian atasnya banyak yang mati. Ke dokter lah vaskular saya, akhirnya saya dibalon kan, terus pembuluh darah atasnya tuh harus dibeset. Dibeset atau dikikis. Nah udah dikikis, udah sempat dikikis. Tapi 2 minggu setelah saya operasi yang ini, yang jari tengahnya membusuk lagi. Menyebar ya? Iya, membusuk lagi yang jari tengahnya. Kan harus dipotong. Iya. Dipotonglah lagi. 3 berarti ya langsung? 3. Dipotong berikutnya 1 tuh, tapi sambil diseset tuh. Kaki saya. Nah saya bilang sama dokter, berapa lama kondisi kaki saya begini? Karena dia kan harus dihidupkan darahnya kan, jadi saya bilang, kenapa sih dok nggak diamputasi aja gitu loh. Karena minta sendiri ya? Oh iya, saya minta sendiri. Karena saya berpikir, kan yang tahu kondisi badannya kan kita sendiri. Ya kan, kalau luka kita sampai separuh loh dibekek gitu, bayangin kaki itu ditebas separuh, itu kan lebih baik dipotong dan hilang sakitnya. Kalau enggak kan saya harus dibeset 2 hari sekali sama suster. Karena kalau kita mau ngidupin pembuluh darah itu kan harus dibersihkan luka itu. Itulah sampai akhirnya memutuskan untuk diamputasi. Diamputasi ya. Dari bagian sampai bagian mata kaki. Iya. Nanti kita akan cari tahu lagi seperti apa. Pastinya ini merupakan tantangan tersendiri bagi seorang Sutika Nokana memakai bantuan kaki palsu. Juga tentu saja bukanlah hal yang mudah ya. Belum Nanti kita akan bisa. kembali sesaat lagi, tetap di pagi-pagi.